Yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi diperlakukan seolah tidak pernah ada. Dan setiap yang diabaikan selalu punya cara untuk kembali, dengan cara yang tidak selalu siap untuk dihadapi. Selamat berjumpa di channel Senandika Senja. Ini luka tak tertagih. Subscribe dan jangan lewatkan setiap bagiannya. Part 5 saat semuanya terasa. Norma tidak lagi bisa menganggap semuanya kebetulan. Apa yang ia hadapi sekarang terlalu berulang untuk disebut biasa. Kebutuhan datang bersamaan. Pengeluaran tidak bisa ditunda. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terdesak. Bukan sekadar tidak nyaman, tapi sempit. Norma mencoba menenangkan diri. Masih bisa diatur, pikirnya. Ia membuka ponsel, mencari solusi. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melakukan sesuatu yang dulu sering ia hindari. Ia menghubungi seseorang. Lagi butuh bantuan sedikit, tulisnya. Balasan datang. Singkat, lagi belum bisa. Norma diam. Ia mencoba ke orang lain. Jawabannya tidak jauh berbeda. Maaf ya, lagi banyak kebutuhan. Nanti saja kalau sudah longgar. Kamu biasanya juga bisa sendiri, kan? Norma menatap layar ponselnya lebih lama. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang menolak dengan keras, tapi tidak ada juga yang benar-benar membantu, dan di situ, sesuatu mulai terasa. Kalimat-kalimat itu terasa tidak asing. Norma menelan pelan. Ia pernah mendengar itu, bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Dulu, Norma menutup ponselnya. Tangannya terasa lebih berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar diam. Bukan karena tidak tahu harus bagaimana, tapi karena mulai mengerti. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia melihat semuanya dengan cara yang baru. Setiap kesulitan yang datang, tidak lagi terasa seperti kebetulan, tapi seperti sesuatu yang pernah ia lakukan. Norma duduk sendiri malam itu. Tidak ada suara, tidak ada distraksi. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia mengingat tentang seseorang yang dulu membantunya tanpa banyak tanya, tentang sesuatu yang seharusnya ia selesaikan, tapi ia tunda, ia abaikan, karena merasa masih aman. Norma menutup wajahnya dengan kedua tangan, bukan menangis, tapi menahan sesuatu yang terasa lebih dalam dari itu. Penyesalan, bukan karena keadaan sekarang, tapi karena ia akhirnya sadar apa yang sebenarnya ia lakukan dulu, dan bagaimana rasanya berada di posisi itu. Keesokan harinya, Norma datang. Tidak seperti biasanya, tidak membawa cerita, tidak membawa tawa, hanya diam. Salma menyambut seperti biasa, tenang. Norma duduk, beberapa detik, tidak bicara, lalu akhirnya berkata pelan, "Mbak." Salma menoleh. "Iya." Norma menunduk. "Aku kemarin coba minta bantuan ke beberapa orang. Ada jeda, tapi nggak ada yang benar-benar bisa bantu." Salma diam. Norma melanjutkan. "Dan di situ aku sadar." Suaranya mulai pelan. "Ini yang dulu aku lakukan." Ruangan terasa lebih sunyi. Norma menarik napas. "Aku pikir itu hal kecil. Aku pikir bisa nanti." Ia mengangkat wajahnya. "Tapi sekarang, aku ngerasain sendiri. Ada jeda. Maaf." Satu kata. Tapi kali ini berbeda. Tidak ringan, tidak sekadar ucapan. Ada kesadaran di dalamnya. Salma menatap Norma lama, lalu berkata pelan, "Ya, tidak panjang, tapi cukup." Karena bagi Salma, semuanya sudah selesai sejak ia menyerahkan. Dan bagi Norma, semuanya baru benar-benar dimulai saat ia merasakan. Hari itu tidak ada drama, tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Hanya dua orang yang akhirnya berada di titik yang sama. Satu, sudah melepaskan. Satu, baru belajar memahami. Dan di antara keduanya, ada satu hal yang akhirnya jelas, yang diabaikan. Tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk membuat kita merasakan. Tidak semua yang dibiarkan akan hilang. Sebagian hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan saat itu datang, tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut ke part berikutnya. Subscribe dan ikuti terus Luka Tak Tertagih di Senandika Senja.